Kalau lu nonton Stranger Things, pasti lu nggak asing dengan namanya game D&D. Jadi game D&D ini muncul karena manusia ingin bertualang di dunia imajinasi, jauh sebelum game online dan adanya film Stranger Things. Tapi lu tahu nggak sih, awal mula Dungeon and Dragon. Jadi Dungeon and Dragon atau D&D lahir pada awal tahun 1970-an di Amerika Serikat. Saat itu game populer bukan video game, tapi war game, yakni permainan strategi perang menggunakan miniatur tentara dan juga peta. Dua orang yang terobsesi dengan dunia fantasi dan strategi perang tersebut adalah Gary Gygax dan juga Dave Arneson. Mereka merasa ada satu hal yang kurang, yakni cerita. Mereka ingin perang yang bukan cuma soal menang kalah, tapi tentang karakter, keputusan, dan konsekuensi. Alih-alih pemain mengendalikan pasukan, tiap pemain hanya mengendalikan satu karakter, yakni seorang pejuang, penyihir, atau pencuri yang hidup di dunia fantasi. Karakter ini bisa berkembang, gagal, atau bahkan mati. Dunia ini dipandu oleh satu orang yang disebut Dungeon Master, semacam dewa sekaligus narator. Dari sinilah konsep role-playing game modern lahir. Dadu 20 sisi yang sekarang ikonik menjadi simbol takdir. Satu angka bisa membuatmu jadi pahlawan, angka lain bisa membuatmu gagal total. Namun di era 1970 hingga 1980-an, dia ini dianggap aneh, bahkan berbahaya. Game ini sempat dituduh mendorong okultisme, atau praktik kepercayaan supernatural yang berkaitan dengan kekuatan tersembunyi, rahasia, atau gaib yang berada di luar jangkauan sains dan agama. Dari sinilah Stranger Things menjadi sangat relevan. Serial ini berlatar tahun 1980-an, masa ketika anak-anak yang bermain D&D dicap sebagai nerd, tertutup, dan berbeda. Karakter seperti Mike, Dustin, Lucas, dan Will merepresentasikan generasi pemain D&D awal. Anak-anak pintar yang menemukan pelarian dan keberanian lewat imajinasinya. Menariknya, Stranger Things tidak sekedar menampilkan D&D sebagai hobi, tapi sebagai bahasa untuk memahami dunia. Monster seperti Demogorgon, Mindflayer, dan Vecna bukan nama acak. Saat anak-anak di serial itu menghadapi ancaman supernatural, mereka menamai musuh berdasarkan referensi D&D. Karena itulah satu-satunya cara mereka memahami horor yang terjadi. Misalnya Vecna. Dalam D&D adalah seorang penyihir jahat legendaris yang terobsesi dengan kekuasaan dan juga keabadian. Stranger Things mengadaptasi menjadi antagonis utama dengan filosofi yang mirip, yakni trauma, kontrol, dan manipulasi pikiran. Ini menunjukkan bagaimana D&D mempengaruhi cara bercerita modern, bukan cuma di game, tapi juga di film dan juga serial. Masuk ke era sekarang, D&D justru mengalami kebangkitan besar. Di tengah dominasi game online dan juga AI, D&D tetap relevan karena menawarkan sesuatu yang langka, yakni interaksi manusia secara langsung dengan kreativitas tanpa batas. Bahkan di tahun 2020, D&D berkembang lewat platform digital dan komunitas online global. Film Dungeons and Dragons seperti Stranger Things membuat D&D kembali populer di kalangan Gen Z. Tapi esensinya